Sahabatku, kok kau bisa kemari? Karin, kenapa? Kalau bukan kau merebut menolong Randy yang menikmati kemewahan sekarang seharusnya aku. Mati saja kau. Enggak, enggak, enggak. Tinggal sedikit lagi. Tinggal sedikit lagi. Merusak rencanaku. Kau pantas mati. Laura, di sana kayaknya ada yang pingsan. Waktu buka mata lagi, aku dan sahabatku kembali ke hari pewaris adik karena kena serangan panas. Laura, di sana kayaknya ada yang pingsan. Bos, aku mau air mineral yang paling mahal. Tindakan Karin beda banget sama kehidupan lalu. Jangan-jangan dia juga terlahir kembali. Hei, kau nggak apa-apa kan? Laura, kau cepat pergi isi jurusan. Biar aku yang jaga Tuan Randy. Nggak usah ganggu urusanku di sini. Ternyata dia juga terlahir kembali. Kau berlebihan. Dari awal juga aku nggak berniat jaga dia. Siapa yang percaya? Di kehidupan lalu? Intinya kau nggak usah ikut campur. Cukup aku yang jaga dia. Ada apa ini? Karin biasanya oportunis. Ada yang pingsan juga nggak bakal dipedulikan. Hari ini kok malah inisiatif menjaga orang. Itu dia. Bukan cuma oportunis, pelit juga. Biasanya kosmetik saja pinjam punya teman sekamar. Hari ini malah beli air paling mahal. Gak beres, pasti ada yang gak beres. Kalian bicara omong kosong apa? Aku memang suka membantu orang. Kalian tahu apa? Laura, aku nggak mau kuota masuk universitas. Buat kau saja. Karin, kau hari ini kenapa? Jangan-jangan kau ini kesurupan ya? Tujuan paling bagus buat wanita itu menikah sama lelaki baik. Sayangnya, kau nggak punya kesempatan lagi. Di kehidupan ini, kau bermimpi saja. Karena kau ingin jadi menantu keluarga kaya, ku berikan saja kesempatan ini buat kau. Tuan Randy, apa kau sudah membaik? Mau kuantar ke rumah sakit nggak? Aku sudah enggak apa-apa. Makasih. Barusan kau yang menjagaku. Iya, aku orangnya. Biar ku temani kau sebentar lagi. Kalau kau perlu sesuatu, aku di sini juga lebih tenang. Tuan Randy, Anda baik-baik saja? Gak apa-apa. Karin, kasih sudah menjagaku hari ini. Biar ku traktir makan ya. Laura, di kehidupan ini, kau memang ditakdirkan jadi karyawan. Tapi aku berbeda. Sebentar lagi bakal jadi menantu keluarga kaya. Karin, kau benar-benar merasa orang biasa kayak kita. Bisa gitu saja jadi menantu keluarga kaya. Laura, selamat kau masuk Universitas Prima. Tunggu surat penerimaan turun beberapa hari lagi, kau resmi menjadi murid Universitas Prima. Kau satu-satunya murid dari sekolah kita yang diterima Universitas Prima belakangan ini. Sekolah pasti bakal mempromosikanmu. Bisa dibilang jadi terkenal. Makasih semuanya. Kok Karin belum datang? Biasanya dia datang paling awal, takut makannya kurang. Iya, beberapa hari ini dicari juga nggak kelihatan, nggak tahu kemana orangnya. Para tamu terhormat, apa perlu kusiapkan netral alkohol? Tunggu. Berapa total makanan dan alkohol di meja ini? Makanan ini semuanya diimpor langsung dari negara asalnya, dimasak koki dengan sertifikat bintang 5. Alkohol ini andalan restoran kami, anggur merah kering Prancis. Total pengeluaran 300 juta. Apa? Semahal itu? Siapa yang pesan makanannya? Jangan-jangan kalian salah pesan? Kami nggak pesan semua makanan ini. Ini nggak salah.
Semua makanan ini aku yang pesan. Karin, semua makanan ini kau yang pesan. Iya, lambungku yang lemah nggak bisa makan makanan murah. Tentu saja harus makan yang terbaik. Karin, kau gila ya? Biasanya makan satu roti saja mau dibagi 2 kali makan. Hari ini pesan makanan semahal ini, kau sudah gila. Benar. Karin, kau tahu nggak berapa harga semua makanan ini? Kami dijual pun nggak cukup buat bayar. Aduh, sudahlah. Nggak usah heboh kayak orang kampungan gitu. Semua pengeluaran hari ini aku yang tanggung. Semuanya makan saja sepuasnya. Udah lihat kan? Uang di kartuku ini bahkan cukup buat beli gedung hotel ini. Karin, kau ini? Aku dan Tuan Randy sudah pacaran. Apa? Kau pacaran sama Tuan Randy? Pewaris adhikara keluarga Tanadi, Tuan Randy? Iya. Dia sudah mengejarku beberapa hari. Awalnya aku masih ragu. Tapi akhirnya aku terima dia. Karin, kau dan Tuan Randy kok bisa kenal? Kok dia tiba-tiba mengejarmu? Ingat nggak orang yang ku tolong waktu itu? Dia itu Tuan Randy. Dia tersentuh sama sifatku yang baik, makanya mengejarku duluan. Ah, ternyata gitu. Keluarga Tanadi itu keluarga konglomerat. Karin, kau ini benar-benar naik derajat. Kalau sudah sukses nanti, jangan lupa sama teman-teman lamamu ya. Laura, kau menyesal kan? Kalau dulu kau yang menolong Tuan Randy, mungkin saja posisi Nyonya Muda Tanadi ini bakal jadi punyamu. Sayangnya, kau nggak beruntung. Apa yang perlu kusesali? Kau masih keras kepala? Laura, coba lihat gayamu yang norak ini. Sudah mau lulus, baju yang layak saja nggak punya. Memalukan. Tapi benar juga, otak kolotmu yang cuma bisa belajar, seumur hidup ini juga cuma begitu. Sudah ditakdirkan nggak akan sukses. Karin, nggak boleh bicara gitu. Laura sudah diterima Universitas Prima. Memangnya kenapa kalau masuk universitas prima? Pada akhirnya juga harus menikah dan punya anak, kerja sama orang. Kerja susah payah, gajinya juga nggak seberapa. Laura, kalau kau bisa bikin aku senang, tunggu aku jadi menantu keluarga kaya. Siapa tahu aku masih bisa mengasihanimu, biar kau juga merasakan keberuntunganku. Ini. Kau pura-pura apa? Tunggu Tuan Randy melamarku di depan umum, kulihat apa kau masih bisa pura-pura nggak peduli. Sudahlah, aku nggak mau buang waktu sama orang rendahan kayak kalian. Tuan Randy mau mengajak aku ke pesta orang kaya. Sampai jumpa. Dia benar-benar mimpi siang bolong. Pewaris adhikara mana mungkin menikahi orang kayak dia? Apa dia nggak sadar kemampuannya? Beliau pasti sudah punya janji pernikahan bisnis. Cuma main-main sama dia malah dianggap serius. Iya, beliau juga nggak buta. Mana mungkin suka orang kayak dia? Laura, benar nggak? Sayangnya Karin memang bisa menikah sama Randy. Soalnya semua ini sudah pernah aku alami di kehidupan sebelumnya. Laura, mohon datang ke sekolah sebelum sore untuk mengambil surat penerimaan. Laura, selamat sudah resmi masuk Universitas Prima. Kau memang kebanggaan sekolah. Makasih, Bu Guru. Dalam hidup ada 4 kebahagiaan. Dan turun saat kemarau panjang, temu teman lama di negeri orang, dan pertama pernikahan, masuk universitas ternama. Hari ini kami beruntung bisa mewawancarai murid yang berhasil masuk Universitas Prima. Kayaknya kalian sudah dapat kabar. Dari tadi menungguku di sini. Jangan lupa pakai filter ya. Bikin aku cantik di depan kamera. Kalau nggak usah kerja di bidang ini lagi. Karin, ngapain kau kesini? Orang yang diwawancarai itu Laura yang masuk Universitas Prima, gak ada hubungan sama kau. Iya, keterlaluan banget berdandan kayak gini. Mau rebut perhatian dari Laura ya. Hari ini aku ada urusan penting. Laura masuk universitas apa hebatnya? Nanti kalau dia sudah lulus, juga cuma bisa jadi pembantu di rumahku. Karin, kau keterlaluan. Laura nggak perlu khawatir. Aku sudah bilang sama Pak Dedi, beliau sebentar lagi datang. Di kehidupan lalu Randy melamar aku di waktu ini. Nona Laura, maukah kau menikah denganku? Makanya dandanannya heboh banget hari ini. Tapi aku nggak khawatir. Soalnya sebentar lagi dia nggak bisa sesombong itu lagi. Laura, ini siaran langsung dan ada yang mau wawancara. Kau sebagai murid sekolah ini kok bisa ngomong kayak gitu? Cepat pergi dari sini. Kau yang seharusnya pergi. Berani-beraninya menghalangiku. Kau. Siapa yang
Datang ke sekolah bikin ribut di waktu penting kayak gitu. Pak Dedi, dia orangnya enggak ku wawancara. Bahkan terang-terangan menghina Laura. Lalu bicara yang enggak pantas depan umum. Dia murid sekolah kita. Iya Pak Dedi. Dia Karin, murid sekolah kita, dan juga penerima beasiswa khusus. Anda pernah ke rumahnya buat kunjungan. Menerima beasiswa khusus. Karin, aku nggak tahu apa yang kau alami di luar sana. Tapi hari ini momen penting buat Laura. Juga kebanggaan buat sekolah kita. Silakan pergi dari sini, jangan bikin keributan. Kebanggaan apanya? Bukannya cuma masuk Universitas 5, apa yang perlu dibanggakan? Justru aku mau kalian lihat siapa sebenarnya kebanggaan sekolah. Menimbang kau penerima beasiswa khusus, aku peringatkan kau terakhir kalinya. Pergi sekarang juga. Kalau enggak, aku catat pelanggaran berat. Catat pelanggaran berat? Sekalipun aku dikeluarkan, memangnya kenapa? Nanti yang bakal menyesal juga kalian semua. Nggak tahu diuntung. Kayaknya hari ini nggak ada gunanya bicara baik-baik sama kau. Satpam, keluarkan dia. Jangan ganggu ketertiban sekolah. Jangan sentuh aku, coba saja kau berani. Tuan Randy mau melamarku sebentar lagi. Aku bakal segera jadi nyonya keluarga tanah itu. Coba saja kalau kalian berani menyentuhku. Pewaris Adhikara. Tuan Randy? Karin, sadarlah. Keluarga konglomerat mementingkan kesetaraan. Apa alasan mereka memilihmu? Iya, kurang-kurangnya lah mau baca novel. CEO kayak jatuh cinta pada wanita biasa. Nggak percaya. Kalau nggak percaya, tanya saja sama Laura. Aku pernah menolong Tuan Randy. Dia sendiri yang bilang mau menikahiku. Waktunya hampir tiba. Benar, memang Karin yang menolong Randy waktu itu. Tapi, benar, memang Karin yang menolong Randy waktu. Tapi, Randy bakal menikahinya atau enggak, aku juga enggak tahu. Karin, aku nggak peduli kau punya hubungan apa sama keluarga Tanadi. Tapi hari ini momen paling penting buat Laura. Aku nggak bakal biarkan kau bikin keributan. Satpam, keluarkan dia. Kalian berani? Aku ini nyonya keluarga Tanadi. Hari ini Tuan Randy bakal melamarku. Kalian lihat gaunku? Tuan Randy suruh orang bikin khusus buat aku. Gelang ini dibuat dari batu giok kualitas terbaik. Lalu sepatuku, anting dan kalungku, semuanya nggak ternilai. Rusak satu saja, kalian nggak sanggup ganti. Karin, kau bilang barang-barang yang kau pakai harganya enggak ternilai. Tapi kok gelang merah di tanganmu? Kelihatan murahan. Iya. Bicara sampai mengancam gitu. Tapi masih pakai gelang merah murahan. Jangan-jangan cuma menakuti kami saja. Menurutku, dia ini cuma pura-pura. Barang yang dia pakai pasti barang palsu sama harganya kayak gelang merah itu. Kalian asal bicara apa? Dasar kampungan gak punya wawasan. Semua barang yang kupakai gak ternilai harganya. Soal gelang merah ini, cuma lupa kubuang saja. Pertunjukan seru bakal dimulai. Setiap barang di sini, aku punya fakturnya. Sekarang kalian percaya, kan? Persiapannya selengkap itu. Karena kau tahu pasti bakal ketahuan, kan? Merasa juga gitu. Orang nggak beradab kayak dia. Mana mungkin disukai putra keluarga kaya. Kalian nggak percaya, kan? Kalau gitu buka mata kalian lebar-lebar. Lihat aku sebenarnya bohong atau enggak. Hari ini anggap saja kalian beruntung bisa menyaksikan hari pentingku. Kalian rekam baik-baik. Hal ini bakal jadi hal yang bisa kalian banggakan seumur hidup. Sudah aku bilang aku mau menikah sama orang kaya. Sekarang sudah malu. Kan pewaris Adhikara bakal segera melamarku. Buka mata kalian lebar-lebar dan lihat. Ini kehormatan yang nggak bakal kalian dapat seumur hidup. Sayang, menikahlah denganku. Tentu saja aku bersedia. Sudah lihat kan? Satu cincin berlian ini cukup menghidupi kalian seumur hidup. Sayangnya rahasia kau jadi istri orang kaya bakal segera terungkap. Mahasiswi berprestasi apanya? Tunggu aku jadi istri pewaris Adhikara. Bukankah tetap akan bekerja buat aku? Mana gelang merahmu? Mana gelang merahmu? Pelan-pelan kau menyakitiku. Kutanya, mana gelang merahmu? Aku merasa gelang merah itu nggak cocok sama gaunku, jadi ku lepas saja. Di mana gelang merahnya sekarang? Bukannya sudah kubilang harus selalu dipakai. Tadi nggak sengaja ku buang ke tempat sampah. Ke tempat sampah? Sekarang, langsung. Pungut pakai kembali. Aku pungut. Sekarang juga aku pungut gelang merahnya. Inikah yang
yang segera menikah dan jadi nyonya keluarga Tanadi, kelihatannya nggak terlalu cinta juga. Iya, menurutku Tuan Randy cuma main-main saja. Tuan Randy, coba lihat. Terus cari. Tuan Randy, coba lihat. Terus cari. Sudah ketemu. Karin, barusan aku yang terlalu emosi. Karena gelang merah ini kudapatkan lewat doa dan sujud dari kuil di atas gunung demi bisa melindungi cinta kita biar langgeng seumur hidup. Aku nggak mau ada sedikit pun masalah pada cinta kita, paham nggak? Aku paham. Di kehidupan lalu, Randy juga bilang kayak gitu sama aku. Laura, gelang merah ini kudapatkan lewat doa dan sujud dari kuil di atas gunung. Ini bukti cinta kita. Kau harus selalu pakai. Nggak boleh dilepas. Ini juga awal dari mimpi burukku. Sekarang, giliran kau, Karin. Syukurlah kalau kau paham. Tetap pakai gelang merahnya. Mulai sekarang tanpa izinku. Nggak boleh dilepas, paham? Paham. Ini, Bagus. Mobil ini buat kau. Laura, sudah lihat kan? Memangnya kenapa kalau kau masuk ke Universitas Prima? Selama Tuan Randy mencintaiku, apapun yang aku mau, pasti bisa kudapatkan. Mobil dan rumah mewah, tas bermerek, mau apa semua ada. Dan kau, capek-capek belajar seumur hidup. Akhirnya cuma bisa jadi karyawan. Kerja mati-matian juga gajinya nggak seberapa. Seumur hidup, nasibmu juga nggak bakal berubah. Oh, Gitu ya. Lalu apa kau sudah ketemu keluarganya Randy? apa hubungannya denganmu? Jangan suka adu domba. Sebentar lagi kami akan menikah. Tuan Randy bakal membawaku menemui orang tuanya. Tunggu aku jadi nyonya muda keluarga Tanadi. Kau jadi asistenku pun tak layak. ternyata Belum pernah ketemu ya. Tapi sudah ketemu pun Karin yang bodoh gitu juga nggak bakal menyadarinya. Tuan Randy, bukankah kita bakal segera menikah? Aku ingin mengundang semua teman sekolah, biar mereka punya pengalaman baru. Terserah kau. Bukankah kau juga butuh beberapa pengiring pengantin? Menurutku temanmu yang satu ini cocok banget. Iya juga. Kok aku nggak kepikiran? Laura, gimana pun juga, kita ini sahabat baik. Kalau aku menikah, kau harus datang jadi pengiring pengantinku ya. Soalnya, kelak kau juga cuma bisa menikah sama pekerja biasa kayak kau. Seumur hidup juga nggak bakal melihat resepsi pernikahan semewah ini. Kau jadi pengiring pengantinku, anggap saja doamu di kehidupan lalu dijawab. Merasakan keberuntunganku. Keberuntungan? Aku nggak butuh keberuntungan kayak gini. Ku beritahu kau, Laura. Kalau kau nggak berani datang, aku tetap punya cara biar kau datang. Teman-teman, 3 hari lagi, aku dan Tuan Randy bakal mengadakan resepsi pernikahan. Acaranya bakal diadakan di hotel terbesar di Adhikara. Semua teman-teman boleh datang menyaksikan pernikahan kami. Datang. Kami pasti datang. Karin, kau cocok banget sama Tuan Randy. Memang pasangan yang ditakdirkan. Jangan lupa sama kami, teman-teman sekolah lamamu, nyonya muda keluarga Tanadi. Karin, kau kira kau beneran menikah sama orang baik-baik? Tunggu kau benar-benar masuk keluarga Tanadi. Itu bakal jadi awal mimpi burukmu. Laura, kau jadi nggak nyaman. Padahal hari ini momenmu buat bersinar dan tersohor. Tapi mereka malah merebutnya darimu. Sekolah yang bersalah padamu. Gak apa-apa. Asal aku cukup unggul, nggak peduli mau gimana direbut pun, milikku bakal jadi milikku selamanya, benar kan? Anak baik, kau berpikir jauh ke depan. Tapi kau tenang saja. Aku nggak bakal membiarkan murid berbakat yang berkontribusi buat sekolah merasa dirugikan. Ini undangan buat simposium akademi. Nanti kau ikut denganku. Di sana bakal ada banyak pakar top dari berbagai bidang. Aku bakal memperkenalkanmu pada mereka. Makasih Pak Dedi. Di kehidupan lalu, setelah menikah sama Randy, aku dikurung di rumah keluarga Tanadi. Nggak boleh berhubungan sama dunia luar. Laura, kau mau kemana? Aku ingin jalan-jalan. Bukannya aku sudah bilang, kalau nggak ada keperluan, nggak usah keluar. Kalau kau mau beli sesuatu, bilang saja sama aku, bakal langsung kuantar buat kau. Aku ingin cari udara segar. Apa kau nggak bisa cari udara segar di taman belakang rumah? Kalian berdua, awasi nyonya jangan sampai dia keluar. Siap. Sampai akhirnya
aku disiksa gelang merah sampai nggak punya kesempatan keluar dari keluarga Tanadi. Di kehidupan ini, aku harus menemukan cara mengatasi masalah gelang merah. Laura, simposium kali ini berbeda sama simposium biasanya. Panitianya itu Profesor Melia. Profesor Melia itu reputasi akademiknya tinggi banget, apalagi di bidang neurologi. Pernah dapat penghargaan Nobel juga. Benar-benar top di bidangnya. Profesor neurologi, siapa tahu beneran bisa menemukan solusi buat mengatasi tali merah itu. Pokoknya harus cari cara mendekatinya. Kenapa? Kau tertarik pada Profesor Melia? Ayo ikut aku biar ku kenalkan. Pak Dadi, nggak kusangka Anda kenal Profesor Melia. Memang kenal. Tapi kayaknya nggak terlalu ingin bertemu sama aku. Sebenarnya aku ini muridnya Profesor Melia. Cuma bakatku kurang menonjol, jadi ayo jalan. Bisa cari aku kapan saja. Oke, Profesor Melia. Oh, guru. Kok kau di sini? Biasanya nggak pernah mengunjungiku. Kok hari ini bisa ingat sama nenek tua ini? Bu guru, bukannya takut bikin Anda malu. Ucapan kayak gitu diulang-ulang membosankan banget. Jadi ini murid bimbinganmu yang masuk Universitas Prima itu? Benar, prestasinya lumayan bagus. Apa kabar Profesor Melia? Namaku Laura. Apa kabar? Prestasi bagus buat apa? Bukankah tetap jadi karyawanku? Seorang mahasiswi yang nggak punya kelebihan sudah ditakdirkan jadi karyawan rendahan. Siapa kau? Tahu aturan nggak? Jangan asal ngomong di sini. Kau tahu nggak ini simposium akademik? Berani-beraninya sembarangan bicara, bilang belajar nggak ada gunanya. Memangnya yang ku bilang salah? Sekelompok kepala batu yang cuma bisa belajar. Siapa yang sudah sukses memangnya? Bukannya tetap jadi karyawan rendahan? Cukup, Karin. Kemarin sudahlah merusuh di sesi wawancara Laura, sekarang malah bikin keributan di sini. Kau memang nggak tahu aturan, bertindak semaumu. Kenapa? Kau kenal dia? Bu guru, dia juga murid sekolah kami. Entah ada masalah apa di luar sana, aku suruh pergi sekarang juga. Cepat pergi. Wah, bangkat. Jangan sok hebat. Aku sudah lama bukan muridmu lagi. Aku sudah lama mengundurkan diri. Nggak tahu diuntung. Anak siapa ini? Kalau nggak ada yang kenal, aku bakal suruh orang mengantarnya keluar. Kemari. Antar dia keluar. Siapa yang berani menyentuhku? Aku ini istri pewaris Adhikara. Pewaris Adhikara? Putra sulung keluarga Tanadi, Tuan Randy? Aku nggak pernah dengar dia sudah menikah. Iya, cuma dengar dia punya pacar. Paling cuma asal bicara saja. Aku dan Tuan Randy sekarang memang masih pacaran saja. Tapi 2 hari lagi kami bakal menikah. Aku bilang aku istrinya. Memangnya ada masalah? Omonganmu ini cepat banget berubahnya. Barusan bilang istri, sekarang bilang tunangan. Penuh kebohongan. Nggak ada yang benar. Profesor Melia, ini simposium akademik. Mending usir saja dia keluar. Kalian nggak percaya kan? Kalau gitu tanya saja dia. Dia tahu. Aku nggak kenal dia. Tahu? Aku ini memang tunangannya Tuan Randy. Dia juga tahu. Kau bukan murid sekolah kami. Mana mungkin aku mengenalmu? Kalian... Coba saja kalau kau menyentuhku pakai tangan kotormu itu. Beraninya kau memukul orang. Lapor polisi, tangkap dia. Tunggu. Profesor Melia, tolong kasih muka buat keluarga Tanadi. Jangan perhitungan sama dia. Tuan Randy, ini maksud keluarga Tanadi? Profesor Melia, dia memang tunanganku. Kalau ada sikapnya yang kurang benar, aku minta maaf pada Anda. Kau nggak perlu minta maaf sama aku, tapi minta maaf sama mereka. Enggak, aku nggak mau minta maaf sama orang kelas bawah kayak mereka. Di kartu ini ada 2 miliar. Anggap saja urusan ini sudah selesai. Sudah lihat kan? Sekelompok orang yang meremehkan orang lain. Sekarang sudah percaya kalau ucapanku benar kan? Dia beneran istri Tuan Randy. Tuan Randy buta ya? Bisa-bisanya mencari pacar yang sombong dan semena-mena gitu. Diam! Aku dan Tuan Randy itu saling cinta. Apapun yang ku minta, pasti akan dituruti. Bicara saja gampang, buktikan dulu ke kami. Kalau bisa, minta Tuan Randy mengeluarkan uang buat kau. Sekarang aku bakal minta Tuan Randy mengeluarkan uang buat aku. Buka mata kalian lebar-lebar, perhatikan baik-baik. Tuan Randy, aku ingin kau membeli gedung ini, hadiahkan buat aku. Aku ingin kau membeli gedung ini, hadiahkan buat aku. Benar-benar nggak tahu diri. Masih minta dibelikan gedung jadi hadiah. Kayaknya dia nggak tahu berapa harga gedung ini. Tuan Randy yang secerdas itu, mana mungkin mengeluarkan uang ratusan miliar demi menghibur cewek bodoh kayak dia? Cewek ini memang bodoh banget. Nggak ngerti posisinya sendiri. Kalau aku Tuan Randy, pasti langsung ku tendang keluar. Normalnya memang gitu. Sayangnya Randy yang sekarang pasti bakal menyetujui apapun yang diminta Karin. Tuan Randy, aku tadi cuma bercanda.
Boleh. Jangan. Apa kau bilang? Aku bilang boleh. Halo. Aku beri kau 3 menit buat mengantar kontrak akuisisi grup Sejahtera. Tuan Randy, ini kontrak akuisisi. Silakan tanda tangan. Ini Budi pemilik grup Sejahtera. Tuan Randy ternyata beneran membeli grup Sejahtera karena satu ucapan dari pacarnya. Tanda tangani. Begitu tanda tangan, gedung ini jadi milikmu. Tuan Randy, aku benar-benar mencintaimu. Ternyata memang sebelum menikah, Randy bakal mengabulkan semua permintaan. Sudah lihat kan? Sekarang kalian sudah percaya kalau aku dan Tuan Randy saling cinta, kan? Sekarang gedung ini milikku, kan? Iya. Kalau gitu aku berhak nggak buat mengusir mereka semua? Tentu saja. Tapi mereka meragukanku, memfitnah dan menghinaku. Sekarang semuanya pergi dari sini. Ini simposium akademik yang diadakan Profesor Melia. Di sini ada para ahli dari berbagai bidang, pakar-pakar akademik. Kalau kau mengusir kami, apa kau siap menanggung akibatnya? Bukannya cuma sekelompok orang tua yang cuma bisa baca buku. Apa yang perlu kutakuti? Kalau kusuruh pergi, pergi saja secepatnya. Kalau enggak, kusuruh orang buat mengusir kalian semua. Kok kamu berani gitu? Randy, ini kan maksud keluarga Tanadi. Tuan Randy, tadi mereka mempermalukanku gitu. Aku cuma mengusir mereka, nggak keterlaluan kan? Randy, pikir baik-baik beneran mau mengusir kami? Mulai sekarang, aku dan keluarga Tanadi bakal bertentangan. Iya. Bakal bertentangan. Tuan Randy, aku cuma ingin mereka menanggung sedikit konsekuensi. Aku cuma punya permintaan kecil. Kau bakal menurutiku, kan? Oke. Usir mereka semua. Usir mereka semua. Sudah dengar kan? Semuanya keluar dari sini. Oke, bagus banget keluarga Tanadi. Aku bakal ingat ini. Nah, kebetulan aku diangkat jadi dosen di Universitas Prima. Kalau ada masalah, kapan saja bisa mencariku. Tenang saja, Profesor Melia. Nanti aku akan sering mengunjungi Anda. Mulai hari ini, aku dan keluarga Tanadi bertentangan. Dasar jelek. Langkah ini hampir saja merusak reputasi keluarga Tanadi. Tunggu saja. Nanti setelah menikah, aku pasti akan membuatmu menderita. Laura, berhenti di sana. Sudah lihat kan? Inilah kekuatanku sekarang. Sekarang ku beri kau satu kesempatan membuktikan diri. Besok aku dan Tuan Randy mau pergi memilih perlengkapan pernikahan, kau jadi asistenku saja. Besok aku ada urusan, nggak bisa pergi. Kau punya urusan apa yang lebih penting dari pernikahanku? Pokoknya besok kau harus datang. Laura, seingatku, orang tuamu karyawan, kan? Jangan sampai mereka kehilangan pekerjaan gara-gara kau. Oke, aku datang. Buka mata kalian lebar-lebar dan lihat. Hari ini aku bakal menunjukkan gimana orang kaya belanja. Pelayan kemari. Keluarkan semua perhiasan termahal yang ada di toko kalian. Toko kami ini toko perhiasan eksklusif. Masuk ke sini perlu reservasi. Apakah Anda sudah reservasi? Reservasi? Aku ini istri pewaris Adhikara. Aku kesini juga perlu reservasi. Oh, ternyata Nyonya Karin. Halo Anda, kami selalu siap menyambut. Kalau gitu, biar aku jelaskan perhiasan langka yang ada di toko kami. Aku mau kalung ini. Selera Anda memang bagus. Ini adalah perhiasan andalan toko kami, kalung misteri laut. Kalung ini dibuat dari safir biru terbesar di dunia. Sudah, kau bilang saja langsung berapa harganya. Harganya 60 miliar. Apa? 60 miliar? Cuma kalung gini saja harganya 60 miliar. Dunia orang kaya memang sulit dibayangkan. Sudah. Yang ini. Sama yang ini juga. Bungkuskan untukku, aku ambil semuanya. Baik, mohon tunggu sebentar. Melati, coba lihat. Kehidupan tanpa melihat harga saat belanja bikin iri, kan? Iri, disarankan kau hemat sedikit. Karunia takdir sudah punya harganya dari awal. Karin, kau kenapa? Tadi masih baik-baik saja, kok tiba-tiba pingsan? Laura, cepat telepon 119. Seharusnya sebentar lagi akan baik-baik saja. Karin. Apa yang kau memapahku? Kau lihat apa? Cepat tunggu semua barang yang aku mau. Karin,
Apa kau merasa nggak enak badan? Nggak enak badan? Nggak. Aku sehat-sehat saja. Jangan asal bicara. Kalau sampai memengaruhi pernikahanku sama Tuan Wendy, aku nggak bakal memaafkanmu. Benar saja, di kehidupan lalu aku memang selangkah demi selangkah masuk ke dalam jurang. Laura, pilih saja sesukamu. Nggak usah melihat harganya. Nggak usah, kau sudah kasih aku banyak barang. Aku sudah puas banget. Nggak bisa. Harus beli. Laura, kau nggak pakai satupun perhiasan mahal. Kalau orang luar tahu, bisa mengira aku jahat padamu. Oke. Kalau gitu aku mau kamu saja. Kalian semua hati-hati sedikit. Jangan asal bicara yang nggak seharusnya. Karena kita pernah jadi teman sekelas, aku bakal memaafkan kalian hari ini. Gara-gara kalian, suasana hatiku jadi kacau. Bawa barangnya, ayo pergi. Nyonya Karin, Anda sudah datang. Apa gaun pengantin yang aku pesan sudah selesai? Sudah selesai. Baru saja mau mengabari Anda. Kebetulan Anda juga datang. Mari kuantar untuk mencobanya. Wah, gaun pengantin ini bagus banget. Kalau pakai gaun ini buat menikah, pasti bahagia banget. Kalau aku nggak salah lihat, di atasnya ditempel berlian ya. Betul, gaun pengantin ini dijahit tangan oleh desainer ternama dunia, sesuai permintaan Nyonya Karin. Seluruh gaunnya ditempel berlian. Siapapun yang pakai gaun ini, pasti bakal jadi pusat perhatian. Aku suka banget sama gaun ini. Antar aku buat mencobanya. Oh iya, aku juga sudah menyiapkan satu set baju pengiring pengantin buat kau. Kau coba juga ya. Nona Laura, silakan ikut aku. Karin, kau mau ngapain lagi? Karin, kau mau ngapain lagi? Aku nggak mau jadi pengiring pengantinmu. Aduh, sahabat baikku. Kok kau berpikir kayak gitu tentang aku? Kau tahu nggak banyak yang mau jadi pengiring pengantinku, tapi aku nggak setuju. Jadi kau jangan sok jual mahal ya. Karin, aku tahu kau mau pamer di depanku. Hidupmu sekarang enak banget. Sayangnya, semua itu cuma ilusi. Oke, biar aku lihat pakai mataku sendiri gimana ekspresimu waktu nanti kau tahu apa kenyataannya. Cantik banget. Kayak putri raja. Wah, cantik banget. Laura, kau pakai baju ini kok kelihatan anggun banget. Iya, padahal cuma gaun sederhana. Tapi kok rasanya lebih cantik dari Karin. Kau ini kenapa? Bukankah aku sudah bilang, siapkan gaun paling sederhana buat dia. Kau mendandaninya heboh kayak gitu. Mau bikin aku malu ya? Nyonya, ini memang gaun pengiring pengantin paling sederhana di butik kami. Memang Nona Laura terlalu... Maksudmu dia lebih menonjol daripada aku? Akhirnya dalangnya keluar juga. Minggir! Jangan pakai tangan kotormu menyentuhku. Oh, dasar nggak tahu sopan santun. Apa tangan kotor kalian pantas menyentuhku? Nyonya, apa Anda puas sama gaun pengantin ini? Gaun norak kayak gini juga layak buat menikah. Nggak mewah sama sekali. Aku mau ganti yang tradisional. Apa? Kami bikin sesuai sama permintaan Anda. Lagian, tadi Anda juga kelihatan puas kan? Bisa saja kalau Anda mau ganti yang tradisional, tapi gaun ini nggak bisa dikembalikan. Soalnya ini dibuat khusus sesuai permintaan Anda. Kalau dikembalikan, kami juga nggak bisa jual lagi. Ganti gaun pengantin? Aku nggak pernah bilang mau ganti gaun pengantin. Di kehidupan lalu, aku juga sama kayak Karin. Sering banget pusing. Dokter, gimana kondisiku? Akhir-akhir ini aku sering banget pingsan tanpa sebab. Tenang saja, nggak ada masalah. Kau cuma kelelahan, istirahat yang cukup saja. Tapi belakangan ini aku nggak melakukan apapun. Dan waktu pingsannya semakin panjang. Nggak ada masalah. Aku ada urusan, aku pamit dulu. Laura, karena dokter sudah bilang gitu, mending kau istirahat di rumah saja. Pasti bakal sembuh. Aku masih ada kerjaan, aku urus dulu.
Setiap kali aku sadar setelah pingsan, pasti berada di tempat yang berbeda. Seolah-olah tubuhku bergerak sendiri saat aku pingsan. Ganti gaun pengantin? Kapan aku bilang mau ganti gaun pengantin? Aku suka banget gaun pengantin ini. Kok mau diganti? Aku mau yang ini. Karin, kau masih ingat nggak apa yang kau bilang barusan? Bilang apa? Barusan aku nggak bicara. Katakan kalian. Ada apa? Kok aneh banget semuanya? Karin, mending kau periksa ke dokter. Terutama bagian kejiwaan. Apa? Apa maksudmu? Maksudmu aku ini punya gangguan jiwa? Karin, kami nggak ada maksud lain. Tapi mending kau periksa ke rumah sakit. Kalau memang ada apa-apa, menyesal pun sudah terlambat. Sembarangan. Aku sehat sentoh saja mana saya bicara. Aku tahu Laura. Kau iri sama aku. Makanya mau memfitnahku ya. Tenang saja, kau nggak bakal berhasil. Aku masih mau kau lihat langsung saat aku jadi menantu keluarga kaya, langsung naik derajat. Dan kau cuma bisa jadi suruhanku. Karin, aku sudah kasih kau kesempatan. Kau sendiri yang cari mati. Jadi bukan salahku. Laura, kau iri juga nggak ada gunanya. Besok, aku bakal menikah sama Tuan Randy. Kau harus muncul sebagai pengiring pengantinku. Jangan coba menghindar. Aku punya banyak cara bikin kau datang. Tenang saja. Besok, aku pasti datang. Iya. Soalnya, aku mau lihat sendiri gimana akhirmu. Laura, coba kau lihat. Meskipun sudah pakai gaun yang kupilih buat kau, tetap saja nggak bisa menutupi aura kampungan di tubuhmu. Bukannya itu demi bikin kau lebih menonjol? Benar juga. Tapi aku juga sudah nggak butuh bantuanmu lagi. Sekarang aku sudah jadi nyonya muda keluarga Tanadi. Jadi mulai sekarang, mending kau merendah di depanku. Siapa tahu kalau aku lagi senang, masih bisa mengasihanimu. Belakangan ini, apa Randy baik banget sama kau? Bahkan juga membelikanmu banyak barang. Iya, benar. Tuan Randy mencintaiku mati-matian. Apapun yang aku inginkan, pasti dituruti. Dan 2 hari ini, dia memberikanku beberapa mobil dan rumah mewah. Terus juga kasih aku kartu hitam tanpa limit, bisa ku gesek sepuasnya. Sudah kuduga. Sayangnya, semua ini sudah terlewatkan olehmu. Kau menyesal juga sudah terlambat. Memang. Sekarang menyesal memang sudah terlambat. Apa kau merasa akhir-akhir ini tubuhmu semakin aneh? Laura, apa kau sudah tahu dari awal? Laura, apa kau yang sengaja bikin ulah di belakangku? Ku bilang juga apa? Kok akhir-akhir ini aku selalu pingsan? Apa kau yang diam-diam meracuniku? Aku meracunimu? Coba kau pikir baik-baik. Apa akhir-akhir ini aku pernah sengaja kasih kau makanan? Apa aku pernah sengaja mendekatimu? Di kehidupan lalu, Randy juga kasih kartu hitam buat aku. Bisa ku gesek sesukaku. Tapi aku memang irit. Nggak pernah mau mengeluarkan uang. Waktu Randy tahu, dia malah sengaja memberikanku perhiasan yang banyak banget. Laura, kau terlalu irit. Hari ini hari pernikahan kita. Kau sebagai istriku mewakili reputasi keluarga Tanadi. Mana bisa nggak pakai satupun perhiasan mahal? Ini ku bantu pakaikan. Kemudian, Randy sering cari alasan buat kasih aku hadiah. Aku mau beli jalan ini. Di sertifikat kepemilikan, tulis nama istriku. Gesek kartu saja. Tunggu. Oke. Ngapain aku punya jalan ini? Laura, kau bilang kau nggak bisa diam. Tapi kalau kerja terlalu capek, aku beli jalan buat kau. Nanti kau pulang, lalu mengundurkan diri saja. Tinggal menerima uang sewa. Rumah, mobil, perhiasan, baju, tas bermerek, semuanya ada. Bahkan saham perusahaan pun diberikan padaku. Semua orang kira Randy mencintaiku mati-matian. Aku kira juga gitu. Sampai akhirnya aku nggak sengaja menemukan semua ini rencananya Randy. Ternyata semakin banyak yang ku minta, gelang merah itu makin cepat menghitam. Yang ku dapat dari keluarga Tanadi makin banyak, gelang merah juga makin cepat menghitam. Makin hitam gelangnya, waktu pingsanku juga makin lama. Tubuhku makin lama rasanya bukan tubuhku lagi. Di kehidupan lalu, aku nggak banyak minta dari keluarga Tanadi. Sampai Karin menusukku juga, gelang di tanganku nggak sepenuhnya jadi hitam. Tapi Karin, kau meminta tanpa batas. Kayaknya habis resepsi pernikahan, gelang merah di tanganmu bakal jadi hitam semua. Semua sampai nanti
Tuan Randy, kok kau kemari? Gaun pengantinmu nggak bagus, ganti sama yang ini. Kok masih bengong? Cepat antar nyonya buat ganti gaun pengantin. Jadi kau sahabat baik Karin, Laura? Kok kau tegang banget? Aku nggak makan orang. Kau mau ngapain? Nggak apa-apa, mau kasih kau sesuatu. Gelang merah dari aku bisa jaga keselamatan. Jangan sampai dilepas. Kalian lagi ngapain? Gaun pengantin ini. Laura, gaun pengantin ini warisan dari leluhur keluarga Tanadi. Setiap anak keluarga Tanadi yang menikah harus pakai gaun pengantin ini. Aturan keluarga nggak boleh dilanggar, kita juga harus menurutinya. Di kehidupan lalu, Randy selalu menekankan harus pakai gaun pengantin ini. Aku nggak pikir terlalu banyak, tapi sekarang kayaknya ada maksud tersembunyi. Laura, aku menganggapmu sahabat terbaikku, tapi kau malah menggoda suamiku di hadapanku? Kau nggak tahu malu ya? Kalau matamu nggak berguna, disumbangkan saja. Jaga baik-baik suamimu, jangan sampai dia menggangguku lagi. Apa yang kau sombongkan? Sampah yang kau buang, aku juga nggak mau. Kau memukulku demi dia? Pungut gelang merahnya. Kau membentakku cuma karena benda ini. Aku bilang pungut gelang merahnya. Karin, gelang merah ini diwariskan sama leluhur keluarga Tanadi. Setiap helainya sangat berharga, makanya barusan aku marah banget. Kau paham nggak? Syukurlah kalau kau paham. Resepsi kita bakal segera dimulai. Cepat beres-beres, jangan sampai jadi bahan tertawaan. Waktunya sudah tiba, pengantin dipersilakan masuk. Laura sebagai pengiring pengantinku, ngapain kau bengong di sana? Cepat bantu aku. Sudah lihat kan, semua yang datang di sini orang kaya dan berkuasa di Adhikara. Kau dekati yang mana saja. Juga lebih baik daripada kau belajar mati-matian lalu kerja banting tulang. Karena kita pernah jadi teman sekelas. Biar ku kenalkan satu orang buat kau. Coba lihat, yang itu lumayan. Katanya, keluarga mereka mengandalkan bisnis ternak babi buat jadi kaya. Cocok banget sama kau. Urusanku, nggak perlu kau pedulikan. Mending kau urus saja dirimu baik-baik. Begitu ritualnya berhasil, menyesal juga sudah terlambat. Menyesal? Cuman kau yang bakal menyesal. Kalau gitu, aku terus terang saja sama kau. Sebenarnya yang menikah sama Tuan Randy seharusnya kau. Orang yang menikmati hidup mewah juga kau. Tapi sekarang, semua ini sudah jadi milikku. Apa maksudmu? Kau memang bodoh sampai gak tertuang lagi. Ini aja kau gak paham. Aku kasih tahu kau saja. Sebenarnya, aku ini terlahir kembali. Sebenarnya, orang yang menolong Randy itu kau. Yang dilamar sama dia. Dan menikah sama dia juga kau. Akhirnya, orang yang hidup mewah menikmati kekayaan juga kau. Sebenarnya semua ini seharusnya jadi milikmu. Aku nggak terima. Demi apa? Demi apa kau bisa punya kehidupan seenak itu, sedangkan aku cuma bisa kerja mati-matian. Tapi untungnya, Tuhan kasih aku kesempatan buat mulai ulang. Di kehidupan ini, semuanya bakal jadi milikku. Iya, sudah jadi milikmu. Semua yang seharusnya aku alami juga jadi milikmu. Mulai hari ini, kau bakal tahu seberapa bahagianya hidup kau di kehidupan lalu. Karin, semua ini mahar yang kusiapkan buat kau. Keluarga Tanadi memberikan Nona Karin mahar berupa 100 batang emas, 10 unit villa di pantai, 100 mobil mewah,
berbagai barang langka dan berharga, serta 20% saham grup Tanadi. Apa? 20% saham grup Tanadi? Nilai grup Pratama di atas ratusan triliun. 20% saham itu artinya 40 triliun. Wanita ini sebenarnya punya kelebihan apa? Sampai keluarga Tanadi bisa memberikan mahar harga selangit. Karin, apa kau puas sama semua mahar yang aku siapkan buat kau? Puas banget. Karin, ini cincin emas warisan keluarga Tanadi. Kalau kau pakai, artinya kau jadi bagian dari keluarga Tanadi. Kau mau gak menikah sama aku? Asal Karin menerima semua mahar ini dan menyelesaikan ritual terakhir, gelang merah di tangannya pasti bakal jadi hitam sepenuhnya. Sampai nanti dia bakal Kepalaku sakit banget. Kepalaku sakit banget. Enggak, jangan mendekat. Pergi. Aku mohon, jangan kemari. Kau cari Laura saja. Ya, kau seharusnya cari Laura. Ini ada apa ini? Ada apa sama Nyonya Karin? Kayaknya nampak sesuatu gitu. Kok hawanya dingin banget? Aku juga merasakannya. Bulu kuduku sampai berdiri. Semuanya jangan panik. Laura punya sedikit penyakit mental, cuma lagi kambuh saja. Sekarang aku langsung bawa dia ke rumah sakit. Aku yakin sebentar lagi pasti bisa pulih sepenuhnya. ternyata dia di kehidupan ini. Ternyata dia muncul secepat ini. Kepalaku berat banget. Bukannya aku lagi rapat. Ini. Akhir-akhir ini pingsannya semakin gak ada gejala. Gak peduli gimana Randy membujukku hari ini. Aku harus pergi ke rumah sakit. Dia nggak punya keinginan apa-apa, jadi kemajuannya lambat banget. Gimana caranya biar bisa lebih cepat? Gak cuma keserakahan yang bisa mempercepat proses. Rasa takut juga bisa. Jadi, gimana cara bikin rasa takut itu? Gampang banget kayak gini saja. Berhenti pura-pura. Aku tahu kau sudah bangun. Akhirnya semuanya sudah selesai. Karin, akhirnya kau dapat apa yang kau mau. Jadi istri orang kaya kayak yang kau impikan. Tapi, ku harap kau gak bakal menyesal. Sudah waktunya aku menyambut kehidupanku sendiri. Universitas Prima, aku datang. Halo semuanya, hari ini adalah acara awal tahun ajaran Universitas Prima. Yang duduk di sini semuanya murid berbakat. Tapi di antara kalian ada satu orang dengan nilai hampir sempurna dan jadi juara nasional. Selanjutnya, mari kita sambut Laura naik ke atas panggung dan beri sambutan. Laura, jangan tegang, sampaikan beberapa kata saja. Karin, coba lihat kehidupan di kampus indah banget. Sayangnya, kau gak mungkin merasakannya lagi. Halo teman-teman, namaku Bu Guru, aku ini kenapa? Kau beneran gak ingat apa-apa? Kau beneran gak ingat apa-apa? Bu Guru, aku ingat apa? Bu Guru, apa sebelumnya aku melakukan sesuatu? Gak ada apa-apa, kau istirahat saja. Ada apa sebenarnya? Apa yang terjadi sebenarnya?
Di kehidupan lalu, satu-satunya masalahku itu nggak melanjutkan studi. Di kehidupan ini, Tuhan kasih aku kesempatan. Aku pasti bakal menikmati masa-masa di kampus. Halo teman, mau tanya gedung kuliah di sebelah mana ya? Oh, gedung kuliah di... Coba perhatikan baik-baik siapa dia. Teman, ada apa sebenarnya? Perasaan ini familiar banget. Jangan-jangan aku terjerat gelang merah lagi. Ada apa sebenarnya? Perasaan ini familiar banget. Jangan-jangan aku terjerat gelang merah lagi? Gak mungkin. Di kehidupan ini aku menjauhi keluarga Tanadi, gak ada urusan sama mereka. Di tanganku juga gak ada gelang merah, gak mungkin bisa terjerat. Sekarang yang paling penting harus cari tahu dulu sebenarnya apa yang terjadi sebelumnya. Aku harus cari siapa? Nah, kebetulan aku jadi dosen di Universitas Prima. Kelak kalau kau ada masalah, bisa cari aku kapan saja. Oh iya, Profesor Melia juga mengajar di sini. Aku bisa cari beliau untuk membantu. Aku lagi di ruang riset, kau datang saja. Profesor Melia, aku tiba. Masuk. Profesor Melia, aku ingin bertanya. Apa Anda tahu soal kejadian di upacara awal tahun ajaran? Kejadian waktu itu heboh banget. Mana mungkin aku nggak tahu. Ada apa? Kau nggak tahu. Aku nggak tahu. Kau beneran nggak tahu? Aku cuma ingat begitu naik panggung, aku langsung pingsan. Waktu sadar sudah di ruang medis. Kalau gitu coba kau lihat. Selanjutnya aku bakal langsung pingsan. Kalau gitu coba kau lihat. Gak apa-apa kan? Sekelompok semut dari lapisan bawah juga pantas dengar aku berbagi pengalaman dasar orang rendahan yang berjuang di bawah. Berharap bisa naik kelas lewat belajar, aku beritahu kalian. Orang kelas bawah bakal tetap ada di bawah. Cuma cocok kerja mati-matian buat orang kelas atas. Kok bisa gitu? Videonya juga sudah kau tonton. Waktu itu setelah kau pingsan, kau bilang kau nggak ingat kejadian setelahnya. Aku jadi penasaran banget. Sebenarnya apa yang terjadi pada tubuhmu? Profesor Melia, kalau aku bilang aku beneran nggak tahu apa yang terjadi, Anda bisa percaya nggak? Percaya? Anda beneran nggak meragukan aku? Mana mungkin? Kau lupa bidang penelitianku apa? Aku ini spesialis sistem saraf. Menurutku, kau kena salah satu penyakit mental. Anda salah tebak, bukan penyakit mental. Kejadian kayak gini, mirip banget sama kehidupanku yang lalu. Aku beneran terjerat gelang merah lagi. Bukan penyakit mental? Kalau gitu kau bisa cerita padaku nggak? Profesor Melia itu pemenang Nobel. Ahlinya di bidang neurologi. Di dalam negeri, kayaknya nggak ada yang kredibilitasnya melebihi Profesor Melia. Cerita padanya, siapa tahu beneran ketemu solusinya. Profesor Melia, penyakit aneh ini nggak bisa disebut penyakit aneh. Gejala kayak gini, disebabkan sama suatu benda. Setiap kali aku pakai, pikiranku jadi kacau banget, pingsan tiba-tiba. Bahkan kadang-kadang aku merasa kayak jadi orang lain. Kalau kau bilang gejala yang muncul di tubuhmu ini gara-gara suatu benda, tinggal dijauhi saja bukannya sudah bisa. Enggak semudah itu. Randy, kau mau pakai gelang merah buat mengurungku. Aku nggak bakal membiarkanmu berhasil, karena setiap hari kau selalu melihat gelang merahku. Aku cari saja yang sama persis. Kulihat kau bisa membedakannya enggak. Sakit banget. Sakit banget. Begitu ku lepaskan, kepalaku langsung sakit banget.
Kayak lagi dihukum gitu. Benda apa itu sebenarnya? Gelang merah. Gelang merah? Maksudmu semua gejala ini gara-gara gelang merah itu? Jadi kalau dibiarkan terus, apa bisa sampai kehilangan kesadaran? Profesor Melia, Anda beneran tahu rahasia di balik gelang merah itu? Jadi kalau dibiarkan terus, apa bisa sampai kehilangan kesadaran? Profesor Melia, Anda beneran tahu rahasia di balik gelang merah itu? Gejala-gejala kayak gini, ditambah gelang merah yang aneh itu, bikin aku ingat beberapa kasus yang pernah aku teliti dulu. Tapi karena sudah lama banget, aku sudah nggak ingat detailnya gimana. Profesor Melia, apa Anda bisa membantuku buat cari solusinya? Aku tahu kayak gini lancang, tapi bagiku masalah ini penting banget. Ini saja, nanti pulang aku periksa arsipku. Mungkin dari sana bisa menemukan beberapa petunjuk. Kau tenang saja, arsip-arsip itu ada di pusat penelitian. Tapi karena sudah lama banget, mungkin butuh waktu buat mencarinya. Profesor Melia, mohon Anda bisa periksa dengan teliti. Bagiku masalah ini benar-benar penting banget. Dari sudut pandang akademis, gejala yang bikin pikiran jadi kacau, hilang kesadaran, faktornya itu banyak banget. Bisa jadi karena ada zat khusus tertentu, atau mungkin... Oh ya, yang paling penting harus cari sumbernya. Apa kau punya bahan asli dari gelang merah itu? Gelang merah yang pertama, atau bahan buat bikin gelang merah itu. Selama bisa menemukan sumbernya, siapa tahu aku bisa teliti rahasia di baliknya dan menemukan solusinya. Bahan sumbernya? Kenapa, Laura? Gak apa-apa, tersentuh api sebentar saja. Gelang merah ini bahannya apa? Kok nggak kenapa-kenapa? Gelang merah biasa saja, dapat dari kuil, nggak ada yang spesial. Aku ambil obat dulu, kok kamu sebentar. Aku nggak tahu apa bahannya. Aku cuma tahu gelang itu punya medan magnet khusus. Nggak masalah. Coba kau ingat baik-baik. Siapa saja atau kejadian khusus apa yang pernah bersentuhan sama gelang merah itu. Setiap detail penting banget. Profesor Melia, aku pasti bakal pikir baik-baik. Kalau ada petunjuk, bakal ku kabari langsung. Oke. Kau pulang saja dulu. Aku juga bakal cari datanya secepatnya. Makasih banyak, Profesor Melia. Asal bisa menemukan gelang merah itu, solusinya pasti bakal ketemu. Asal bisa menemukan gelang merah itu, solusinya pasti bakal ketemu. Pulang. Sekarang pulang cari. Enggak. Di kehidupan lalu, begitu terjerat, gelang merah nggak boleh jauh dari badan. Kalau enggak, kepala bakal sakit banget, bahkan bisa muncul halusinasi. Jadi, gelang itu pasti ada di sekitarku. Nggak ada. Mana mungkin? Harusnya nggak kayak gini. Ada apa ini? Jangan-jangan di kehidupan ini, karena aku berubah, terjadi efek kupu-kupu. Gelang merahnya juga berubah. Nggak mungkin. Gelang merah itu seharusnya masih sama kayak dulu. Cuma kayaknya masih ada beberapa hal yang belum aku pahami sepenuhnya. Aku cari dulu di rumah. Kalau nggak ada, terpaksa cari di rumah keluarga Tanadi. Ada apa ini? Kok nggak ada? Sialan. Gelang merah itu ada di mana sebenarnya? Laura. Kalian, kok kau ada di sini? Kalian, kok kau ada di sini? Di resepsi pernikahan jelas-jelas kau. Kenapa aku nggak bisa ada di sini? Aku sudah bilang, asal punya uang dan kekuasaan, apa saja bisa didapatkan. Aku memang nggak akan masuk universitas. Terus kenapa? Aku menyumbangkan gedung laboratorium buat kampus. Bukankah rektor tetap harus mengundangku dengan seminar? Bukan itu maksudku. Kau pingsan di resepsi pernikahan. Secara logika seharusnya kau... Seharusnya aku apa? Diantar ke rumah sakit jiwa? Laura, aku beritahu kau, aku sehat banget. Aku nggak kenapa-kenapa. Kalau kau masih asal bicara, jangan salahkan kalau aku tega sama kau. Dia beneran nggak kenapa-kenapa. Nggak mungkin. Pasti ada yang nggak beres sama Karin. Hari ini Karin kelihatan terlalu normal. Malah jadi sedikit aneh.
Padahal gelang merahnya sudah menghitam semua. Mana mungkin dia? Atau jangan-jangan aku yang berlebihan? Laura, mau tahu semua rahasianya? Asal kau datang ke rumah keluarga Tanadi, aku bakal kasih tahu kau. Sudah kuduga ada yang gak beres. Tapi keluarga Tanadi... Jangan kira kau bisa kabur, aku sudah mengincarmu. Di kehidupan lalu, aku terbelenggu dan disiksa gelang merah. Di kehidupan ini, aku gak bakal mengulangi hal yang sama. Di kehidupan lalu, setelah menikah sama Wendy, aku selalu terjebak di sini. Di kehidupan ini, aku bersumpah, aku nggak akan pernah datang ke sini lagi. Nggak disangka, tetap harus datang ke sini. Coba lihat. Sekarang tempat ini jadi rumahku. Tempat aku hidup kelak. Dibandingkan rumah usangmu, jauh lebih bagus berapa kali lipat. Karin, sebenarnya kau cari aku mau bicara tentang apa? Santai saja. Sudah lihat sebotol anggur merah ini belum? Kau kerja seumur hidup, juga nggak sanggup beli. Anggap saja kau beruntung hari ini. Ayo, coba sedikit. Kenapa? Nggak suka ya? Laura, aku nggak percaya kau nggak iri sama kehidupan kayak gini. Kau tahu nggak? Setelah lulus dari Universitas Prima, kau cuma bisa tinggal di kamar sempit yang kurang dari 20 meter persegi. Oh, bukan. Mungkin kau nggak bakal bertahan sampai hari kelulusan tiba. Kau tahu nggak seberapa susahnya di Universitas Prima? Gelang merahnya sudah hilang. Jangan-jangan Karin beneran tahu rahasia gelang merah itu. Karin, aku kesini bukan buat dengar kau pamer kekayaan. Semua yang kau punya ini aku nggak peduli sedikit pun. Iya, kau nggak iri. Soalnya semua ini dulu pernah kau miliki, lalu kau lepaskan sendiri. Laura, kau terlahir sekian kali kan? Laura, kau terlahir kembali kan? Terlahir kembali? Karin, kulihat kayaknya akhir-akhir ini kau terlalu senggang sampai otakmu bermasalah. Kalau memang perlu, aku bisa membawamu periksa kejiwaan. Pura-pura. Terus saja pura-pura. Kalau bukan terlahir kembali, di kehidupan ini, di waktu ini, seharusnya kita sahabat baik. Kok kau menjauh dariku? Aku menjauh dari kau. Memangnya kau sendiri nggak tahu? Kau pikir sendiri apa saja yang kau lakukan? Waktu wawancara, rebut perhatian dari aku. Mempermalukanku di depanku. Memamerkan segalanya di depanku, menjatuhkanku. Kok aku nggak boleh menjauh dari kau? Oke. Anggap saja kayak yang kau bilang. Terus waktu Randy kena serangan panas, apa penjelasanmu? Penjelasan? Kok aku harus menjelaskannya? Kau sendiri yang mau menjaga Randy. Apa hubungannya sama aku? Di kehidupan lalu, demi menolong Randy, kau mengorbankan Universitas Prima. Tapi di kehidupan ini, kau bahkan gak peduli sama sekali. Kau orang yang baik hati, kok bisa tiba-tiba berubah? Terus waktu Tuan Randy melamarku hari itu, kau sengaja bikin aku buang gelang merah itu, seolah-olah dari awal sudah tahu sepenting apa gelang merah itu buat keluarga Tanadi. Oke. Waktu aku terlahir kembali. Terus kenapa? Gak kuduga. Tebakanku nggak salah. Kau juga terlahir kembali. Iya. Aku akui aku memang terlahir kembali. Sekarang kau bisa bilang sama aku kan? Sebenarnya kau pakai cara apa? Di kehidupan ini jelas-jelas cuma kau yang pakai gelang merah itu. Kenapa aku juga terjerat sama gelang merah itu? Kok buru-buru? Kalau kau mau tahu jawabannya, setidaknya tunjukkan itikat baikmu. Kau mau tahu apa? Aku ingin tahu semua yang kau tahu tentang gelang merah di kehidupan lalu. Atas dasar apa aku harus kasih tahu kau? Kalau kau memang terlahir kembali. Seharusnya kau tahu. Begitu gelang merah dipakai dan ritual pernikahan dilaksanakan, bakal terkurung selamanya di keluarga Tanadi. Dan di kehidupan ini,
Gak ada tahu. Kau terkurung selamanya di keluarga tanah, tapi disiksa terus semuanya gara-gara kau. Gara-gara aku nggak pernah memaksa kau. Ini semua ulahmu sendiri. Bukan salah orang lain. Tahu? Oke. Sudah kayak gini. Aku juga nggak perlu banyak bicara sama kau. Aku terus terang saja. Aku sudah sepenuhnya terjerat gelang merah. Gelang itu sudah menyatu sama tubuhku. Bahkan orang luar pun nggak bisa lihat lagi. Aku nggak terima. Aku masih semuda ini, waktuku masih banyak. Kok aku harus terkurung selamanya di keluarga Tanadi dan menerima siksaan? Aku mau kabur dari sini. Kok aku harus terkurung selamanya di keluarga Tanadi dan menerima siksaan? Aku mau kabur dari sini. Bilang sama aku, gimana caranya terlepas dari gelang merah? Gimana biar aku bisa kabur dari sini? Kau tenang dulu. Aku juga pengen lepas dari gelang merah itu. Di kehidupan lalu kau tinggal lama di sini. Kau pasti tahu rahasia gelang merah, benar kan? Coba kau pikir baik-baik. Kalau aku tahu cara terlepas dari gelang merah, sudah dari dulu aku pergi dari sini. Mana mungkin sampai ditikam sama kau di depan umum di jamuan keluarga Tanadi. Enggak mungkin. Kau pasti tahu. Terserah kau mau percaya atau enggak. Iya, lagian kita sama saja. Tapi sekarang aku tahu kau juga terjerat. Mendadak perasaanku jadi jauh lebih baik. Barusan kau bilang gelang merah sudah menyatu sama kau. Ajaib ya. Kau bukan Karin. Kau bukan Karin. Kalau aku bukan Karin, memangnya aku siapa? Apa gara-gara ganti lingkungan mukaku juga ikut berubah? Memang benar. Penampilan, bentuk badan, bahkan gerak-gerikmu, semuanya sama persis kayak dia. Jadi kok kau bilang aku ini palsu? Itu semua bisa dipalsukan. Tapi ada satu hal nggak bisa. Apa? Kebodohan dia. Apa maksudmu? Kau memarahiku bodoh? Iya, Karin saja nggak tahu soal rahasia gelang merah itu. Mana mungkin dia tahu aku terlahir kembali, masih saja mau menipuku. Orang bisa saja berubah. Benar nggak? Apalagi kau sudah sering mempermainkanku. Sebodoh apapun, mestinya juga sudah tahu sedikit. Oke. Kalau kau bilang kau itu Karin, kau masih ingat nggak? Waktu libur musim panas kelas 1 SMA, kita pernah ke Gunung Lestari dan mengubur sesuatu di bawah pohon tua. Kau asal bicara apa? Kita sama sekali nggak pernah mengubur apapun di bawah pohon tua. Memang benar. Kita nggak pernah mengubur apapun. Gimana? Sekarang sudah yakin kan? Sudah. Kau memang bukan Karin. Kok gitu? Jelas-jelas jawabanku benar. Karena aku kelas 2 baru pindah ke sana. Waktu kelas 1, aku nggak kenal Karin. Apalagi ke Gunung Lestari segala. Bilang sama aku, siapa kau sebenarnya? Bilang sama aku, siapa kau sebenarnya? Mana Karin yang asli? Lepaskan! Nggak disangka, cuma gara-gara hal sepele. Penyamaranku yang sempurna bisa ketahuan. Berhenti pura-pura. Aku tahu kau sadar. Karena kau ingin pura-pura, teruskan saja. Semoga nanti kau bisa menanggungnya. Kau? Apa yang kau lakukan pada Karin yang asli? Dia? Daripada mengkhawatirkannya, mending kau pikirkan dirimu sendiri. Kok bisa gini? Padahal aku nggak pakai gelang merahnya. Kok bisa? Siapa bilang kau nggak pakai gelang merahnya? Gelang merah selalu ada di tubuhmu. Nggak mungkin! Nggak mungkin! Jelas-jelas sudah kuperiksa sebelumnya. Jelas-jelas seluruh tubuh sudah kuperiksa. Coba kau lihat lagi baik-baik. Tali sepatumu itu apa? Kenapa?
sudah menjauh dari kalian. Kok kalian masih nggak mau melepaskanku? Nggak pernah ada yang mau menahanmu. Tapi tubuhmu itu terlalu spesial. Randy, semua ini ulahmu? Benar. Sejak pertama kali bertemu kau, aku sudah memperhatikanmu. Kenapa? Bagian yang kau suka itu memangnya nggak bisa aku ubah. Aku bisa ubah. Penampilanmu, bentuk tulang, bahkan jiwamu. Semuanya paling sempurna. Benar-benar. Wadah yang paling sempurna. Wadah. Kalian sebenarnya mau ngapain? Bukankah kau terlahir kembali? Seharusnya kau bisa menebak kami mau ngapain. Diikat di sepatu saja, efeknya memang kurang manjur. Kalau gelang merah ini dipakai, nggak sampai sehari semuanya bakal beres. Enggak mau. Kalau gelang merah ini dipakai, nggak sampai sehari semuanya bakal beres. Nggak mau. Kenapa? Kehidupan ini jelas-jelas aku nggak mengadakan ritual pernikahan. Aku juga nggak mendekatimu. Kenapa? Kok gelang merah masih bisa menjerat aku? Upacara? Itu cuma formalitas di permukaan saja. Apa maksudmu? Dari awal, tujuan kami memang kau. Bentuk tulang, frekuensi jiwa, semuanya cocok banget sama wadah yang kami perlukan. Hari itu aku pura-pura pingsan terserang panas. Kukira kau yang bakal menolongku. Siapa tahu, malah Karin yang menolongku. Ternyata semua ini sudah kalian rencanakan dari awal. Dia itu menempel terus kayak plaster. Awalnya aku ingin menghabisinya. Aku yang menyarankan dibiarkan saja. Karena sudah kayak gini. Sekalian dimanfaatkan saja. Pakai dia buat menarik kau juga. Bukannya kau juga butuh beberapa pengiring pengantin? Menurutku temanku yang satu ini cocok banget. Iya juga, kok aku nggak kepikiran. Laura, gimana pun juga, kita ini sahabat baik. Kalau aku menikah, kau harus datang jadi pengiring pengantinku ya. Pantas saja Karin memaksaku jadi pengiring pengantinnya. Ternyata semua ini rencana kalian. Tentu saja. Karin cuma formalitas di permukaan. Dan kau, inti yang tersembunyi di balik layar. Tentu saja. Karin cuma formalitas di permukaan. Dan kau, inti yang tersembunyi di balik layar. Kalian sebenarnya mau ngapain? Mau ngapain? Nanti juga kau bakal tahu. Kalian sebenarnya mau ngapain? Ritual yang sebenarnya memang dari awal bukan di gereja, tapi di sini. Sebenarnya kalian mau memanfaatkanku buat apa? Pakai cincin emas, kenakan gaun pengantin. Kau bakal jadi wadah yang paling sempurna. Jangan harap. Jangan harap. Kalian mimpi saja. Mati sekalipun aku nggak bakal memakainya. Ini bukan terserah kau lagi. Karena kalian sudah memilihku. Gimana kalian sekarang? Dia itu cuma bidak yang sudah dipakai lalu dibuang. Setelah ritualmu selesai, tentu saja dia bakal disingkarkan. Karena dia sudah nggak berguna. Lepaskan saja dia. Aku bakal menuruti kalian. Kok aku nggak tahu? Sejak kapan hubungan kalian jadi sebaik ini? Aku cuma nggak ingin orang yang nggak bersalah ikut terseret masuk. Kalau gitu, mungkin kau belum tahu. Karin sudah menceritakan semua tentang kau padaku. Termasuk kehidupan kau yang lalu. Kalau enggak, mana mungkin kami bisa menebak kalau kau juga terlahir kembali.
Kalau enggak, mana mungkin kami bisa menebak kalau kau juga terlahir kembali. Ngomong-ngomong, berkat dia, kami baru bisa menemukan rahasia yang kau sembunyikan. Dia juga salah satu orang yang menjebakmu. Sekarang, kau masih ingin kami melepaskannya? Lepaskan Karin. Menarik juga. Karin niat banget ingin menjerumuskanmu, tapi kau malah ingin menolongnya. Semua ini memang terjadi karena aku. Dia cuma nggak sengaja terlibat, aku nggak bisa menjerumuskannya. Menarik, menarik. Tapi, apa yang bikin kau mengira kau bisa negosiasi sama kami? Aku bisa kasih kau kesempatan ini. Tapi kau harus menurut, selesaikan ritualnya. Saat lonceng tengah malam berdentang, dia bakal kulepas dari keluarga Tanagi. Master. Tapi kau harus ingat, kalau selama ritual ada pergerakan aneh, bukan cuma dia nggak selamat, kau juga bakal menderita. Aku setuju. Tunggu. Aku masih ada satu syarat lagi. Jangan keterlaluan. Katakan, sebelum ritual dimulai, aku mau ketemu Karin. Aku mau pastikan dia masih hidup. Boleh? Ikut aku. Dia ada di sini. Dia ada di sini. Apa yang kalian lakukan padanya? Laura, tolong aku. Aku salah. Aku nggak mau keluarga Tanagi. Aku berikan padamu. Cukup, sudah lihat kan? Kalau mau dia tetap hidup, patuhlah dan selesaikan ritualnya. Nggak mau. Aku nggak mau tinggal di sini. Diam. Jangan macam-macam. Kami sudah menuruti permintaanmu. Sekarang giliranmu. Tenang saja. Aku bakal menuruti kalian. Ini hanya meja. Akhirnya bakal berhasil. Penantian bertahun-tahun akhirnya nggak sia-sia. Ini Mana mungkin? akhirnya bakal berhasil. Penantian bertahun-tahun akhirnya nggak sia-sia. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Kok gelang merahnya bisa putus? Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan sebenarnya? Hilang. Profesor Melia, apa kita beneran bisa menemukan data tentang gelang merah? Kita sudah mencarinya seharian. Jangan buru-buru. Aku bilang bisa ketemu, pasti bisa ketemu. Ingatanku nggak mungkin salah. Ketemu. Coba lihat. Ternyata benda yang berbahaya banget. Profesor Melia, benda ini di tangan mereka, takutnya dunia bakal terancam. Mending kita hancurkan saja. Kau serius? Kau simpan benda ini. Ini alat yang tercatat di arsip. Bisa menghancurkan benda itu. Kalau kau pakai, mereka nggak bisa melakukan apapun. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Kok gelang merahnya bisa putus? Apa yang kau lakukan sebenarnya? Bilang! Aku nggak tahu apa yang terjadi. Padahal ritualnya sudah berhasil. Kok gelang merahnya bisa putus? Apa yang kau lakukan sebenarnya? Dari tadi kalian mengawasiku. Aku bisa ngapain? Siapa tahu ritual ini memang ada masalah dari awal. Itu ya? Apa yang tergantung di lehermu itu? Kok bisa ada benda ini? Ternyata kau sudah punya persiapan.
gelang merahnya sudah putus. Kalian juga sudah tamat. Gitu ya? Kalau gitu coba lihat apa ini. Kok bisa? Nggak mungkin. Bukannya gelang merah cuma ada satu? Sekarang sudah berbeda. Dunia sudah berubah. Gelang merah ini, aku bisa punya berapapun aku mau. Menyia-nyiakan satu gelang merahku masih mau kabur? Liontin Gioknya sudah nggak ada. Aku lihat kamu mau gimana melawan. Enggak, jangan. Berhenti. 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 Profesor Melia, ada apa ini? Selarut ini, buat apa membawa banyak orang ke sini? Jangan pura-pura nggak tahu. Laura sendiri yang bilang sama aku, malam ini dia bakal ke sini. Di mana kau menyembunyikannya? Laura? Dia nggak pernah ke sini. Apa ada salah paham? Profesor Melia, di ruang tamu nggak ada orang lain. Salah paham? Menurutku, kau ini nggak bakal kapok sebelum kena batunya. Randy, ku peringatkan kau. Segera beritahu di mana Laura. Kalau enggak, jangan salahkan aku nggak sopan sama kau. Profesor Melia, aku menghormati statusmu, makanya nggak mengusirmu. Kalau enggak, perilaku kalian membawa orang menerobos masuk rumahku. Sudah dari tadi kulaporkan pada polisi. Apa ini? Kau masih berani bilang Laura nggak pernah ke sini? Ini Liontin Giok yang aku berikan pada Laura. Bilang, di mana kau sembunyikan dia? Kau masih berani bilang Laura nggak pernah ke sini? Ini Liontin Giok yang aku berikan pada Laura. Bilang, di mana kau sembunyikan dia? Apa buktinya Liontin Giok ini punyamu? Jelas-jelas ini ku beli di lapak kaki 5. Tutup mulutmu. Aku nggak mau buang waktu bicara sama kau. Kalian cepat periksa tempat ini baik-baik. Jangan sampai ada sudut yang terlewat. Lepaskan aku, kalian berdua bajingan. Jangan harap wadah sempurna ini harus jadi milikku. Gawat, ada yang datang. Apa? Siapa? Nggak tahu. Tapi jangan sampai mereka ganggu ritual selanjutnya. Kalau enggak, semua usaha jadi sia-sia. Aku bawa dia pergi, kau cari cara buat tahan mereka. Ingat harus tahan sampai jam 12 malam. Begitu lewat jam itu, dewa pun nggak bisa menolongnya. Tenang saja. Nggak bisa. Jangan sampai mereka menemukan Laura sebelum jam 12 malam. Kalau enggak, semuanya bakal gagal total. Kulihat siapa yang berani seenaknya di keluarga Tanadi. Kulihat siapa yang berani seenaknya di sini. Keluarga Tanadi sudah bertahan selama ini. Belum pernah ada yang berani kurang ajar di rumahku. Kalian semua cari mati ya. Kami cuma bertindak sesuai perintah. Perintah? Perintah siapa? Dari Profesor Melia, apa dia bisa menjamin pekerjaan kalian selamanya? Percaya nggak? Besok kalian bakal muncul di pasar tenaga kerja. Sambil menangis cari kerja. Kalian nggak usah khawatir. Keluarganya nggak berhak di Universitas Prima. Kalian cari saja. Kalau ada masalah, aku tanggung jawab. Iya, aku nggak berhak di Universitas Prima. Tapi kalian harus pikir istri dan anak kalian. Kalau mereka kenapa-kenapa, Bakal jadi masalah. Tutup mulutmu. Kau pikir keluarga Tanadi bisa semena-mena gitu? Kalian nggak usah khawatir. Yang nggak bakal berani macam-macam. Profesor Melia, kami benar-benar nggak berani. orang cerdas tahu baca situasi. Bagi sekarang masih bisa selamatkan kerjaan. Kalian Randy, jangan kau kira kau bisa hidup tenang kayak gini. Kau bisa menakuti mereka, tapi nggak bakal menakutiku. Tadi ekspresi Randy berubah drastis waktu pintu gudang mau dibuka. Jangan-jangan nggak ada yang membantuku, aku cari sendiri. Kau berani? Kau lihat saja aku berani nggak? Nggak ada yang membantuku, aku cari sendiri. Kau berani? Kau lihat saja aku berani nggak? Ya, Profesor Mulia, kita bisa bicara baik-baik. Bukannya kalau lagi kekurangan dana riset, aku beri 10 miliar.
Aku beri 100 miliar, asal kau pergi sekarang. Besok ku antar ke laboratoriummu. Randy, semakin kau kayak gini, semakin jelas Laura memang di dalam. Minggir kau. Oh. Aku profesor nasional, peraih Nobel. Banyak berkontribusi demi negara. Coba saja kalau kau berani menyentuhku. Kok malah dia? Karin, bangun. Bangun, Karin. Profesor Melia, tolong aku, cepat bawa aku keluar. Jangan takut. Bilang sama aku, kau lihat Laura nggak? Laura ada di... Nyonya Karin. Laura ada di... Nyonya Karin. Jangan bicara yang enggak seharusnya. Tutup mulutmu. Karin, jangan takut. Selama ada aku, nggak ada yang bisa melukaimu. Kau bilang Laura ada di mana? Aku bakal langsung membawamu pergi. Aku nggak berani bilang, Karin. Laura mengambil risiko sebesar ini. Melupakan dendam lama demi menolongmu. Kayak gini cara kau membalasnya. Kau bisa mencelakainya. Aku nggak berani bilang. Nggak benar. Lemari ini aneh. Lemari biasa saja. Apa yang aneh? Keluarga konglomerat kayak kalian. Mana mungkin ada lemari yang kosong. Pasti ada yang nggak beres. Aduh, akhirnya ketemu. Kau lagi ngapain? Lepaskan Laura. Kau terlambat. Profesor Melia, kau terlambat. Sekarang dia sudah kami kendalikan. Kalian semua harus mati. Habisi dia. Laura, sadarlah. Aku di mana? Profesor Melia. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa. Pelan-pelan. Ada apa ini sebenarnya? Gelang merah ini merupakan sumber radiasi khusus. Ini bisa bikin orang berhalusinasi. Kalau dipakai jangka panjang, bisa merusak sistem saraf manusia, bikin orang jadi gila. Bahkan bisa dikendalikan orang lain dan terjadi sesuatu yang nggak bisa diprediksi. Itu hasil penelitianku. Khusus buat menahan sumber radiasi ini. Terus kotak ini terbuat dari bahan khusus. Kau harus meletakkan gelang merah itu di dalam kotak ini biar benar-benar aman. Jangan mendekat. Jangan tangkap aku. Aku mohon jangan tangkap aku. Aku nggak tahu apa-apa. Halo Profesor Melia, tersangka Randy sudah berhasil ditangkap. Keluarga Tanadi diduga melakukan penahanan ilegal, menyiksa wanita, menyalahgunakan sumber radiasi tingkat 1 tanpa izin. Profesor Melia, dia sebenarnya kenapa? Korban Karin mengalami trauma psikologis, kondisi mentalnya nggak stabil. Profesor Melia, apa dia masih bisa ditolong? Dia sudah terlalu lama kena pengaruh radiasi, sarafnya sudah rusak parah. Nggak bisa diselamatkan lagi. Semua ini pilihan dia sendiri. Setiap orang punya nasibnya sendiri. Makasih, Profesor Melia. Masih panggil profesor? Bu Guru.
Dendam masa lalu biarlah dibawa angin. Di kehidupan ini kebahagiaanku baru dimulai.